Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimedi Restu Widiaswari, bisa dipanggil Restu dengan NIM 202402010015 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Halo Ibu, masih ingat gak dengan Restu? Ya, pasti tentunya Ibu masih ingat kan yang kemarin mempresentasikan akan tetapi tidak memakai baju yang berkerah. Mohon maaf Bu, di video ini Restu akan mengerjakan UTS yang Ibu berikan dengan 8 judul. Tentunya dari judul-judul ini Restu sudah cari materi-materinya dan Restu nanti paparkan dengan secara ringkas atau secara singkat dan jelas. Mohon maaf Ibu sebelumnya jika nanti Restu ada kesalahan kata atau kesalahan kalimat mungkin yang Ibu dengar, mohon maaf sekali. Nah, di 8 judul ini Restu sendiri memvideokan dirinya Restu tidak menghafal Ibu, akan tetapi Restu mempelajari apa yang Ibu kasih, UTS yang Ibu kasih ini dengan 8 judul. Restu tidak menghafal, akan tetapi Restu pakai rangkuman Restu sendiri yang dimana Restu tulis di Word dan Restu sekarang kayak mempresentasikan. Dan Restu nantinya mau kirim ke Ibu. Langsung saja ke judul yang pertama Bu, konsep dasar dan urgensi pengembangan pribadi dalam profesi konseling. Nah, dari judulnya saja kita sudah jelas ngambil konsep dasar dan urgensi pengembangan pribadi dalam profesi konseling. Yang dimana konsep dasar ini, di dalam konsep dasar konseling merujuk pada prinsip-prinsip, gagasan, dan paling penting ada konsep, ada banyak pengertian sebenarnya di dalam teori-teori, di dalam pengertian ini, akan tetapi Restu sudah merangkumnya, yaitu Restu tentu mendapatkan dari berbagai sumber, bukan dari Restu sendiri saja atau bukan dari jurnal saja, kan, tapi dari berbagai sumber seperti ChatGPT, Gemini, itu yang Restu rangkum menjadi satu dan Restu tulis di Word dan sekarang Restu presentasikan. Nah, di konsep dasar dalam konseling merujuk pada prinsip-prinsip, gagasan, dan landasan teori. Konsep-konsep ini menjadi kerangka kerja bagi konselor dalam memahami klien, masalah mereka, dan lain sebagainya. Adapun yang konsep dasarnya ini tentu ada hubungan terapeutik yang dimana hubungan ini adalah rasa saling kepercayaan, empati, dan hormat kita sebagai konselor, dimana caranya kita membimbing kliennya kita dengan rasa hormat, empati, dan tidak mudah emosi begitu saja. Yang kedua ada namanya empati. Tentu kita sebagai seorang konselor harus memiliki rasa empati untuk memahami dan merasakan bagaimana sih klien yang datang kepada kita. Nah, seperti itu. Yang ketiga, ada penerimaan tanpa syarat. Sikap menerima. Nah, seperti kata penerimaan tanpa syarat ini, kita harus merujuk kepada sikap kita yang dimana sikap penerimaan klien kita apa adanya. Seperti contohnya, misalnya ada klien datang, misalnya dengan mungkin dia agak sedikit cerewet, agak ada kekurangan atau kelebihan mereka, kita nggak boleh ngejudge atau kita nggak boleh, kamu kenapa kayak gini, jangan seperti itu. Kita harus menerima dan kita harus membuka peluang duluan untuk konselor itu. Yang ketiga yang selanjutnya ada namanya kerjasama. Tentu kita sebagai konselor harus tentu menerapkan kerjasama yang baik kepada klien kita, supaya klien kita itu kembali lagi ke tahap pertama, supaya nyaman klien kita itu. Yang selanjutnya otonomi klien. Kita bertujuan untuk memperdayakan klien membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab atau hidup mereka sendiri. Nah, otonomi klien ini kita memberikan mereka itu kayak jangan penjelasan saja, jangan arahan hidupnya kayak gimana ya Bu. Kita otonomi klien ini kita membuat keputusan dan mengambil bahwa si klien ini seperti ini, kita harus bisa memberikan suatu pemecahan masalah. Nah, seperti itu. Tentunya ada juga kerahasiaan. Kerahasiaan tentu kita sebagai konselor nggak boleh yang namanya
membocorkan rahasia ini. Kita loh sebagai konselor kalau memang mau dicap baik ya kita harus tentu menjaga kerahasiaan ini. Itu kita harus juga memahami konsep-konsep terlebih dahulu kalau mau ke tahap selanjutnya seperti itu. Nah, lanjut ke materi. Tadi kan namanya konsep-konsep, sekarang konsep dasar. Itu konsep utamanya. Sekarang konsep dasar. Konsep dasar pengembangan pribadi dalam profesi konseling. Yang pertama, yang Restu rangkum ada yang namanya kesadaran diri. Ini adalah fondasi utama. Kita sebagai seorang konselor mampu harus memahami kesadaran diri kita dulu. Kesadaran diri kita. Nah, supaya nantinya klien yang datang ke kita nggak adu nasib masalah seperti itu. Seperti kata-kata dosen yang lainnya, kita sebagai konselor atasi dulu masalah kita sendiri, baru kita mengatasi klien gitu kan. Nah, makanya dari itu kita harus juga memahami kesadaran diri kita, kayak penilaian, kayak mengatasi permasalahan. Contohnya yaitu kalau kita mau terjun nanti ke klien nih Bu, yang kedua ada yang namanya refleksi diri atau self reflection. Proses berkelanjutan ini mengevaluasi pengalaman, praktik dan respon emosional dalam konseling. Nah, refleksi ini kita tentu harus mengadakan suatu refleksi proses berkelanjutan untuk kayak tahap kayak mengevaluasi tahap terakhir gitu loh, kayak contohnya klien habis datang ke kita, tentu kita nggak hanya memberikan suatu pemecahan masalah dengan kata-kata kita seperti ini, kita juga harus bisa untuk mengevaluasi supaya nanti dia tuh juga terkesannya nyaman ke kita seperti itu, dan nanti hasil akhirnya seperti apa, supaya mereka juga ada pemikiran lebih lanjut untuk nanti datang lagi ke kita gitu. Yang ketiga ada namanya pengelolaan diri atau self management. Nah, di sini penjelasannya adalah kemampuan untuk mengelola emosi, stres dan batasan pribadi. Tentu di pengelolaan diri ini kita konsep dasarnya kita sebelum terjun nih kepada memberikan gini kepada klien, tentu kita juga harus mengelola diri kita. Bagaimana sih kita emosinya kita, stresnya kita jangan dibawa-bawa di klien. Itu juga konsep utama, kliennya akan kabur, nggak nyaman kepada kita. Intinya kita harus memberikan kesan utama kepada klien itu, wah ternyata konselor saya ini seperti ini, dia tuh baik, dia tuh bisa bersama saya, dia tuh nggak terlalu nggak adu nasib sama kita. Nah seperti itu. Yang keempat ada namanya pengembangan kompetensi ya. Nah di pengembangan kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap dan dibutuhkan dalam praktik konseling. Pengembangan kompetensi ini tentu meliputi pentingnya pengetahuan, keterampilan. Kita juga selain kita mempunyai pengetahuan nih Bu, kita juga harus memiliki keterampilan. Sebagaimana contoh menurut saya, keterampilan ini kayak kita kan sudah memberi pengetahuan dengan cara kita inilah seperti ini, kayak kamu harus kayak gini, empati kayak gitu kan. Keterampilan itu menurut saya kayak memberikan suatu contohnya. Nah kalau kita sebagai konselor, kita juga harus bisa berketerampilan kayak bisa menggambar, ini menurut kalian ini apa. Nah dari situ kan kita juga bisa membaca, kayak melalui penggambaran mereka kita juga bisa baca bagaimana klien itu sehingga bisa berkonseling kepada kita gitu. Yang kelima ada namanya etika profesional. Tentu kita beretika, kita juga, setiap manusia itu memiliki etika, dan etika kita ini harus digunakan secara profesional. Kita sebenarnya kalau mulai terjun Ibu, menurut saya mulai terjun sama klien, etika kita juga harus berprofesional dulu, yang dimana kita harus juga belajar dari diri sendiri semuanya tentu. Makanya etika memahami prinsip-prinsip etika yang mengatur praktik konseling gitu Ibu.
ada yang namanya kesehatan mental konselor. Jelas yang seperti saya jelaskan, kita sebagai konselor juga harus memiliki kesehatan mental. Kalau kita nggak memiliki kesehatan mental, ya mending jangan jadi konselor. Yang selanjutnya ada di identitas profesional, yang dimana di sini penjelasannya pengembangan pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab sebagai seorang konselor. Nah, tentu di pertemuan pertama kita harus namanya identitas profesional kita. Tugas kita apa? Nggak hanya untuk mendengarkan, kita juga bisa memberikan mereka suatu keterampilan tadi kayak menggambar. Di sini juga ada, sehingga membuat klien itu nyaman. Gitu. Yang selanjutnya ada organisasi pengembangan urgensi pengembangan pribadi dalam profesi konseling. Nah, dari judulnya tertera sudah urgensi pengembangan pribadi. Urgen itu kayak penting banget ya. Nah, penting untuk pengembangan pribadi dalam konseling. Seperti itu. Ya, menurut saya yang pertama ada berbagai macam urgensinya, meningkatkan meningkatkan efektivitas konseling, mencegah bias dan prasangka, memelihara kesejahteraan konselor, meningkatkan hubungan yang terapeutik, mencontohkan pertumbuhan dan perubahan, memenuhi standar etika dan profesional, adaptasi terhadap kebutuhan klien yang beragam. Nah, dari organisasi ini sebenarnya nggak harus sih kita sebagai seorang konselor nggak harus berpatokan kepada yang namanya teori yang kita cari atau yang ada di sumber atau jurnal. Organisasi ini kita juga bisa kok menciptakan sebagai seorang konselor, kayak contohnya tadi mencegah bias dan prasangka, bagaimana kita mengelola itu, meningkatkan hubungan yang terapeutik, akan lebih merasa aman, terpercaya, seperti itu, mencontohkan pertumbuhan, perubahan. Intinya bagi saya di judul yang pertama ini tentang pengembangan dan urgensi pribadi dan profesi konseling berpatokan kepada kita harus mengembangkan dulu, kita harus belajarkan diri kita sendiri dulu, kita harus memahami diri sendiri, baru kita bisa terjun ke suatu yang namanya melayani klien. Nah, seperti itu untuk judul yang pertama. Judul yang kedua ada yang namanya peran konselor dalam berbagai konteks layanan. Nah, saya membaca judulnya saja aja kayak peran konselor dalam berbagai konteks layanan. Bagi saya sendiri, Bu, kita sebagai seorang konselor, kita juga harus menyesuaikan perannya kita itu seperti apa, di lingkungan seperti apa, kita harus berperan apa. Misalnya kayak contoh, kita di lingkungan sekolah, gini peran kita di lingkungan luar sekolah, gini juga. Kalau kita dipanggil sebagai seorang konselor, seperti itu. Nah, di sini ada rangkuman saya berikut beberapa konteks layanan utama dalam peran konselor di dalamnya. Yang pertama ada konteks sekolah dan pendidikan. Konselor sekolah atau guru BK. Nah, di guru BK ini ada kita sebagai seorang konselor harus bisa membimbing akademik, membimbing karir, membimbing pribadi dan sosial, konselor individual dan kelompok, pencegahan, konsultasi dan kolaborasi, dan asesmen evaluasi.